Shalom Jemaat Tuhan Kasih, setiap kita harus mempertanggungjawabkan apapun kerjaan kita di hadapan Tuhan. Bersama saya, Foni Kristi, dalam Betel News minggu ini. Berikut kami sampaikan program online GBI Betel Kelapa Gading. Program Pelita Hidup diadakan setiap hari Senin sampai Sabtu, pukul 5 pagi melalui YouTube GBI Betel Kelapa Gading. Doa adalah nafas kehidupan orang percaya. Mari tingkatkan keintiman bersama Tuhan melalui doa pagi GBI Betel Kelapa Gading, Kedoya, dan Bekasi setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 7 pagi melalui aplikasi Zoom. Doa malam setiap hari Jumat pukul 7 melalui aplikasi Zoom. Kami mengundang setiap jemaat untuk mengikuti menara doa Sinode GBI setiap hari Sabtu pukul 6 sampai 7 pagi melalui aplikasi Zoom. Mari jemaat Tuhan menyembah dan berdoa bersama-sama. Berikutnya, kami sampaikan jadwal ibadah kategorial GBI Betel Kelapa Gading. Ibadah wanita Betel Indonesia diadakan setiap hari Rabu pukul 11 siang melalui aplikasi Zoom. Mari kaum wanita Betel datang memuji, berdoa, dan menyembah Dia. Rasakan lawatan Tuhan bersama-sama. Ibadah BSM, Betel Senior Ministry, setiap hari Kamis, kedua dan keempat tiap bulannya, pukul 10.30 pagi melalui aplikasi Zoom. Ibadah onset gabungan Betel Youth dan Betel Teens diadakan tiap minggu pertama dan ketiga setiap bulannya, pada hari Sabtu pukul 5 sore. Mari anak-anak muda bergabung dalam ibadah ini, dan kita akan bertemu bersama-sama. Kami menghimbau orang tua untuk membawa anaknya hadir dalam ibadah Betel Kids setiap hari Minggu secara onsite jam 10 pagi di Gereja Lantai 1 dan juga melalui YouTube channel GBI Betel. Bagi jemaat yang rindu untuk melayani anak-anak Betel Kids, dapat menghubungi nomor yang tertera berikut ini. Ibadah Raya Onsite GBI Betel Kelapa Gading, 25 September 2022. Ibadah pukul 7.30 akan dilayani oleh PDP Jovita Abraham. Dan ibadah pukul 10 pagi akan dilayani oleh PDP Christopher Santoso dengan tema persembahan dan persepuluhan. We sing happy birthday to you. Segenap jemaat dan pengurus mengucapkan selamat ulang tahun kepada Pendeta Insinyur Suwito Hartanto yang ke-70 tahun. Kiranya berkat dan sukacita Tuhan selalu menyertai Bapak. Tuhan Yesus memberkati. May all your dreams come true. Mari memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dalam Worship Night. Banyaklah yang telah kau buat dalam hidup. Yang diadakan pada Kamis 22 September jam 7.30 malam. Live on YouTube channel GBI Betel. Disertai renungan malam bersama Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham. Kuat dalam Tuhan, bagian ketiga. Sembah kau Yesus selamanya. Demikian Betel News minggu ini. Untuk info selengkapnya dapat saudara lihat dalam aplikasi GBI Betel. Selamat berakhir pekan bersama orang-orang yang Anda kasihi. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak dan Ibu, Saudara sekalian. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita kembali bertemu melalui ibadah di pagi hari ini. Saya berharap kita semua akan menerima jamahan dari kuasa Roh Kudus. Mari kita siapkan hati yang benar-benar rindu untuk menghampiri tahta Allah dimanapun kita berada saat ini. Mari kita satukan hati dalam doa agar ibadah ini dapat berlangsung dengan lancar dari awal hingga akhirnya nanti. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan, apapun yang kami lewati hari-hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau selalu ada menyertai kami. Dan bahkan kami percaya Tuhan tuntunan tangan-Mu selalu ada bagi kami semua Tuhan.
Bapa, di pagi hari ini kami sudah menyiapkan hati kami untuk mengikuti ibadah di hari Minggu ini. Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau mengurapi kami Tuhan. Engkau membuka hati dan pikiran kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau sendiri hadir di ibadah kami, dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, jemaat-jemaat-Mu Tuhan mendapatkan urapan-Mu Bapa. Bahkan Roh Kudus-Mu ada setiap hati jemaat kami. Kami juga rindu untuk mendoakan tim PW Tuhan, media yang ada Tuhan, segala sesuatu yang mendukung ibadah di pagi hari ini berjalan dengan lancar tanpa kurang satu apapun. Urapi pembicara yang ada juga Tuhan, supaya firman-Mu sendiri yang mengalir melalui mulut bibir pembicara ini Bapa. Kami serahkan ibadah pagi hari ini hanya ke dalam tangan-Mu Bapa, dan kami percaya penyertaan-Mu sempurna. Terima kasih Yesus, kami siap untuk mengikuti ibadah di pagi hari ini hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam ibadah online GBI Battle Kelapa Gading. Saya mengajak saudara semua untuk menaikkan syukur kita kepada Tuhan, sebab Dia baik dan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Amin. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Angkat tangan kita sama-sama, kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Sungguh Kau baik Tuhan, sungguh Kau baik bagi kami. Sama-sama kita katakan, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Berhenti meninggikan nama-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Ya Tuhan, dalam segala kesesakan kami tetap percaya kepadamu. So kami tahu bahwa Engkaulah perlindungan bagi kami ya Tuhan. Karena itu ya Tuhan, kami mau menguatkan hati kami untuk selalu percaya dan berharap kepadamu saja. Kuatkanlah hatimu
lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Oh Tuhan, kami menguatkan hati kami kepadamu ya Tuhan. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Amin Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah kami yang besar Tuhan. Tiada yang seperti Engkau. Dan pertolongan-Mu bagi kami ya Tuhan selalu tepat pada waktunya. Karena itu ya Tuhan, segenap hati kami berseru dan berserah kepadamu ya Tuhan. Sebab kami tahu Engkau lebih dari sanggup untuk menolong kami Tuhan. Oh, ya Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus. Oh, Engkau pertolongan kami. Kami tahu Tuhan, janji-Mu adalah ya dan amin bagi setiap kami. Engkau Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu Tuhan. Amin Tuhan. Sebab saya takut Tuhan, aku ini percaya kepadamu Tuhan. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa
Seperti kami siapkan hati kami Tuhan untuk benarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan. Berbicaralah Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap. Amin. Shalom, puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam ibadat hari Minggu ini. Saya akan berbicara perihal kesehatan keuangan. Dan kalau saya bertanya, siapa yang merasa keuangan pribadinya sudah sehat? Atau keuangan keluarganya sudah sehat? Banyak orang menjadi ragu. Bahkan banyak orang berkata, waduh, keuangan saya belum sehat. Apa sih sebenarnya makna kesehatan keuangan? Kesehatan keuangan itu apabila seseorang merasa hidup berkecukupan, tidak bergantung pada jumlah kekayaan atau uang. Nah, itu orang baru merasa keuangannya sehat. Tidak bergantung pada jumlah berapa duit kita, berapa harta kita. Beribadat itu bukan untuk mendapatkan keuntungan atau materi atau harta benda. Banyak orang berpikir begitu. Tetapi keuntungan rohani, yaitu rasa hidup cukup, rasa puas, rasa berbahagia. 1 Timotius pasal 6 ayat 5 sampai 8 berkata begini. Percekcokan antara orang-orang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu ialah suatu sumber keuntungan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan yang besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia ini. Dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Jadi di sini kita melihat, saudara-saudara, ada percekcokan, kata ayat yang kelima. Ya, ada percekcokan satu pihak, ibadat itu membawa keuntungan materi. Lain pihak enggak bergantung sama materi. Yang penting rasa cukup, bukan jumlah, tapi hati kita yang merasa cukup. Kemudian dalam ayat 7 dikatakan tadi, ya, bahwa orang itu memikirkan harta-harta dunia. Tetapi kita mesti ingat, kita datang tanpa membawa apa-apa, pulang pun tidak membawa apa-apa. Ayub pernah berkata tatkala hartanya semua habis. Dan terkata anak-anaknya, 10 anaknya mati seketika. Dia menangis. Dia sedih. Dirobekkannya pakaiannya. Dirobekkannya jubahnya. Tapi ucapannya tetap positif. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dan dengan telanjang aku juga kembali. Di situ kita melihat kerelaan hati. Memang kita tidak membawa apa-apa masuk ke dalam dunia ini. Dan kita pun tidak membawa apa-apa pula ketika kita pulang. Jadi ayat 8 menunjukkan supaya kita hidup. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Itu maknanya supaya hidup kita itu berpada dengan yang ada. Kita bersyukur senantiasa. Sebab kita menerima segala sesuatu gratis. Saking limpahnya anugerah Allah. Kita jadi tidak berterima kasih kepada Tuhan. Coba bayangkan Allah memberikan air. Cukup limpah. Berapa harga air? Tidak kita hitung. Tidak terhitung. Berapa pula harga ya daripada udara gratis ambekan kita setiap saat.
Berapa pula harga api sehingga kita dapat menikmati kepuasan dalam hidup ini. Nah, itu sebabnya ayat selanjutnya kita melihat dalam 1 Timotius 6 ayat 9-10. Banyak orang menyimpang dari iman dengan mengejar kekayaan, mengejar uang dan kepuasan duniawi. Ini gaya hidup duniawi. Tanpa menyadari bahwa gaya hidup yang demikian itu yang menyimpang sehingga mereka tidak menikmati hidup. Kita lihat dalam 1 Timotius 6 ayat 9-10. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, dan yang mencelakakan, dan yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Ingat, uang bukan akar segala kejahatan, tapi sikap cinta uang itulah hati yang cinta harta, benda, materi, uang, serakah. Itu yang akar dari segala kejahatan. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ini firman Tuhan demikian. Jadi hidup yang menyimpang ini, saudara sekalian, sungguh-sungguh inilah mengejar harta, mengejar kekayaan yang dicari orang. Banyak orang berpikir berbahagia itu kalau kita bisa memperoleh sebanyak-banyaknya harta di bumi ini. Ini pikiran orang, saudara sekalian. Ya, yang kedua, kita berbahagia kalau kita bisa mendapat kesenangan apapun di alam dunia ini. Ini yang disebut hedonism, ya, mengejar harta dunia. Dan itu sebabnya kita lihat ayat tadi mengatakan, jangan kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia ini, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia ini. Dan akhirnya ayat 17 mengatakan, dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya, bukan main. Oh, banyak orang meyakini bahagia diperoleh mengejar harta, benda, materi, dan mengejar kesenangan dunia. Tanpa mereka sadar bahwa dunia ini akan lenyap. Ya, itu sebabnya di tengah pengejaran akan materi ini, manusia berlomba-lomba mengejar harta, mengejar kesenangan dunia, ya, dan lebih daripada itu mencari kemuliaan. Berlomba-lomba bersaing-saing untuk mencari siapa yang lebih mulia, siapa yang lebih terhormat. Lebih daripada itu timbul pula virus mental. Dalam pikiran kita lebih daripada virus COVID adalah virus mental. Cari kemuliaan. Cari hormat. Lama-lama gila hormat. Lama-lama gila sungguhan. Waduh. Saudara tidak lihat di televisi itu. Bintang-bintang film, bintang-bintang penyanyi, ada yang cantik, jelita, tinggi semampai. Aduh, jalannya lemah gemulai. Nyanyiannya indah. Orangnya cantik jelita. Suaminya kaya raya. Tapi tidak juga cukup puas. Lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Apa yang dicarinya? Yang dicarinya apa? Itu sebabnya kita lihat, saudara sekalian. Kita lihat, ya, dia akhirnya berurusan dengan
polisi ditangkap, pengadilan negeri. Suaminya orang terkaya di Indonesia ini. Paling cantik, paling kaya. Tapi akhirnya ditangkap polisi karena mengejar bayangan. Karena mengejar bayangan itu tidak ada lagi yang lebih. Mereka terlibat dalam narkoba. Dan disitulah mereka hancur. Mereka ditangkap polisi. Aduh, kasihan sekali. Saudara-saudara, nah tapi kita sekarang harus belajar dari firman Allah. Kita harus kembali kepada sumbernya. Sumber dari segala sumber. Kita lihat sumbernya apa? Hati kita harus mengejar sumber. Kecukupan itu bersumber sesuai dengan Kisah Rasul 4 ayat yang ke-12. Di situ dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain daripada di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Yesus adalah sumber segala sumber. Tidak ada nama lain. Jadi kalau kita mau mencapai kecukupan, ya, yaitu kesehatan keuangan, kita harus membarui cara berpikir kita. Kita harus membarui sikap hati kita. Dengan mengejar sumber kecukupan itu sendiri. Harta dunia adalah sementara. Hidup kita semua sementara. Yang kekal itu adalah Allah Tuhan yang menyatakan dirinya dalam Yesus Kristus. Dan itu sebabnya dikatakan tidak ada nama lain yang di dalamnya kita bisa selamat kecuali dalam Yesus Kristus. Bahkan dalam Yohanes 10 ayat 9 dan 10 pun dikatakan, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dahsyat. Ya, akulah pintu. Akulah pintu, barang siapa melalui aku, ia akan selamat. Ia masuk keluar dan menemukan padang rumput. Ini pintu itu adalah Yesus Kristus Tuhan sendiri. Nah, selanjutnya kita melihat, tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah dulu bukan harta dunia, kesenangan dunia. Tapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Firman itulah kebenaran. Itu cari di dalam firman. Maka semuanya bukan akan ditambahkan. Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Apa keperluan Anda di dunia sampai di akhirat, itu ditambahkan Tuhan kepada kita. Semuanya. Inilah firman Allah kepada kita. Nah, itu sebabnya usaha kita itu terus sia-sia. Sekarang kita melihat mengapa usaha manusia itu sia-sia. Ya, ada 3 jenis sikap hati. Ya. Yaitu hati iblis itu hanya mengambil, ya, menuntut. Akhirnya ya manusia itu binasa. Hati Tuhan sebaliknya, memberi, bahkan memberi sampai kekal. Tapi hati manusia ada di antara itu. Manusia itu mengambil juga seperti iblis, mengambil banyak-banyak. Tapi kalau memberi dikit, sedikit, bahkan tidak memberi apa-apa. Itu hati manusia yang kikir. Ini yang merusak hati manusia. Ya, ini yang merusak itu adalah seolah-olah hati manusia itu seperti kaleng yang bocor.
Jadi kalau kaleng itu bocor, maka kita melihat apapun kalau kita isi tidak bisa. Sudah tidak bisa. Kaleng bocor itu ya terus diisi apapun kosong juga. Diisi apapun kosong juga. Ya. Itu sebabnya kita itu mesti memperbaiki kaleng yang bocor itu lebih dulu. Kita melihat satu kisah yang hebat, saudara sekalian. Satu hari saya membaca sebuah renungan siang. Dalam buku renungan ini, saudara, saya menemukan satu artikel yang luar biasa yang berbunyi begini. Indonesia penyebab kekalahan Napoleon. Napoleon itu raja dunia. Tapi bagaimana Indonesia yang menjadi penyebab kekalahannya? Dalam satu perang pada bulan Juni 1815, peperangan Waterloo yang terkenal itu, yang menentukan nasib Napoleon Bonaparte dari Prancis itu, apakah bisa berkuasa terus, maka terjadilah pasukannya itu dikalahkan oleh gabungan antara Belanda, Inggris, dan Jerman. Kekalahan di Waterloo itu menghancurkan dia. Apa sebab terjadi kekalahan Napoleon? Itu oleh karena Indonesia katanya. Waduh, saya heran. Indonesia, ya, karena pada waktu itu terjadi letusan gunung yang besar di Pulau Sumbawa, sehingga pulau itu hancur lebur. Itu Gunung Tambora di Pulau Sumbawa, sehingga asap vulkanik itu 43 meter menjulang tinggi. Biasanya asap vulkanik cuma 1.000-2.000 meter. Ini 43.000, sehingga debunya seluruh dunia ini kena sampai juga di Eropa. Dan itu menentukan iklim dunia. Sehingga dunia Eropa itu tidak mengenal musim panas. Dingin, gelap, hujan. Ya, kehidupan di Pulau Sumbawa mati. Dan itu sebabnya pasukan Napoleon Bonaparte tidak bisa berperang, ya, karena becek, karena gelap. Napoleon ingin menata pasukannya, menunggu besok, besok ganti besok, tetap gelap. Dan akhirnya Inggris di bawah pimpinan Jenderal Wellington mengalahkan Napoleon, ditangkap, dibuang ke Pulau Elba, Saint Helena di Pulau Elba. Di sanalah dia mati akhirnya. Itu sebabnya judulnya dikatakan Indonesia penyebab kekalahan Napoleon. Sebenarnya tidak betul. Itu adalah akibat letusan Gunung Pandora. Iklim rusak. Jadi yang menyebabkan kekalahan itu adalah Tuhan sendiri. Karena Tuhan yang membuat letusan Gunung Pandora, bukan Indonesia. Jadi ini bagi orang yang bandel itu, coba bayangkan, seluruh dunia dia mau taklukkan. Eropa itu banyak sekali bangsa-bangsa, Jerman, Perancis, Belanda, Belgia, Rusia, ya, Yugoslavia pada waktu itu, kemudian Portugis, kemudian Monaco, Italia, ya, dan lain-lain sampai Yunani. Dia mau taklukkan semua. Ini kan ambisinya orang gila. Sombongnya bukan kepalang. Tapi akhirnya dia berkenalan dengan Tuhan melalui letusan Gunung Pandora itu. Dia sudah sekalian dikalahkan dan terbuang sampai mati di Pulau Elba, Saint Helena. Nah,
Karena itu kita harus mengubah hati yang sombong ini. Hati yang bertentangan dengan firman Tuhan. Cara mengubahnya adalah sesuai apa yang dikatakan oleh Amsal 3 ayat 9 dan 10. Muliakan Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Dunia hidup, manusia hidup untuk minta. Sekarang kalau hati kita mau berubah, beri. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Dengan hartamu, dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Beri. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemberahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Ini firman Tuhan. Tuhan akan memberikan berkat yang luar biasa dalam hidup kita kalau kita mempunyai hati yang memberi. Coba pikir, apa hati kita suka memberi atau hati kita suka menuntut manusia lain, menuntut Tuhan memberkati kita. Saya mau tanya, apa kita sudah memberi kepada Tuhan? Ini cara membalik hati kita supaya hati kita ini waras, ya. Sebab Lukas 6 ayat 38 juga menyatakan, berilah dan kamu akan diberi. Ini satu perintah positif. Kalau manusia bilang, beri aku, maka aku akan memberi. Tapi firman Tuhan berkata, beri dulu, maka kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik dan dipadatkan, yang digoncangkan, yang ditumpahkan keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Coba, kamu menakarnya sekaleng, maka akan kaleng itu juga akan dipadat-padatkan, digoncang-goncang, dibalaskan kepadamu. Kalau kalengnya besar, kamu juga dapat besar. Kalau kalengnya kecil. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, itu akan diukurkan kepadamu. Karena itu belajar memberi yang besar. Beri kepada Tuhan. Beri kepada sesama manusia. Sampai hati kita itu terbalik. Dari hati yang suka mengambil. Seperti niru iblis. Menjadi hati Tuhan yang suka memberi. Dan di situ kita melihat. Hati kita mendapat sukacita. Seperti yang dikatakan Kisah Rasul. Pasal 20 ayat yang ke-35 di sana dinyatakan, dalam segala sesuatu telah kuberi contoh. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saudara mau berbahagia? Saudara mau puas? Saudara mau merasa cukup? Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kalau kita menerima terus, lama-lama jiwa kita jadi pengemis, dihina orang, merasa hina, pesimis, bergantung. Tapi kalau kita memberi, maka kita itu ya sukacita. Sebab kita bermanfaat. Jangan memanfaatkan orang lain, tapi jadikan diri kita manfaat bagi orang lain. Ini firman Tuhan. Kalau demikian, maka sukacita kita itu dibaharui dari hati yang kosong, terus-terus menuntut, hati yang kosong, terus-terus menuntut, lalu kemudian menjadi hati yang memberi, rasa cukup, puas. Inilah yang benar, saudara sekalian. Nah, rasa cukup, inilah kepuasan hidup. Firman Allah dan Roh Kudus itu membarui hidup kita. Mendapat kebenaran, kemudian damai sejahtera dan sukacita ilahi. Itu rumus kerajaan sorga. Ada dalam Roma 14 ayat 17 yang berkata, sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kerajaan dunia ini makan, minum, kawin, mengawinkan,
Ini kerajaan dunia. Terus, tetapi kerajaan Allah bukan soal makan minum, kawin mengawinkan. Tapi soal kebenaran. Kalau kita berdiri dengan benar atas firman Tuhan, maka dalam hati kita ada satu berkat yang luar biasa, namanya damai sejahtera. Dan lebih daripada damai sejahtera, sukacita. Jadi ini bertingkat-tingkat. Lakukan kebenaran. Terus proses. Maka sesudah kebenaran, datanglah damai sejahtera. Meningkat ke damai. Dan damai sejahtera terus datanglah sukacita. Damai, kebenaran, damai, sukacita. Ini kerajaan sorga. Kalau sukacita itu, ya kita nggak merasa kekurangan apa-apa lagi. Sebab Tuhan itu sudah memberikan kita rasa cukup, rasa puas. Dan inilah yang disebut bahwa hidup kita cukup. Keuangan sehat. Tidak merasa kurang lagi. Kurang. Seperti dunia rasakan. Tapi berkecukupan. Damai sejahtera, sukacita senantiasa. Lalu kita memandang keuangan kita sehat selalu di dalam Dia. Inilah kesehatan keuangan. Kalau demikian kita akan hidup di dalam dunia ini, tapi rasanya seperti di dalam surga. Amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Setelah kita mengikuti ibadah ini, saya yakin kita semua mendapat kekuatan dan pengharapan baru. Yakinlah kepadanya karena Tuhan senantiasa memberi damai sukacita. Baik Bapa, Ibu, dan saudara sekalian yang terbeban untuk menabur benih, untuk memberikan persembahan, silahkan mentransfer melalui scan barcode dan nomor rekening yang tercantum di bawah ini. Mari kita berdoa untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Tuhan, kami berterima kasih, kiranya kasih-Mu bersama jemaat, kami sekalian Tuhan, oleh kasih sayang-Mu, berkati akan yang memberi persembahan, kiranya Engkau lipat gandakan, ya Tuhan, akan kasih-Mu kepada mereka, dan Tuhan memberkati di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kiranya kami enggak berdoa bagi negara dan bangsa kami, kiranya selalu ke dalam rukun dan damai, dan kesejahteraan sejahtera, ya Tuhan. Berkati akan kiranya Engkau pimpin, beri hikmat bagi Presiden kami, Joko Widodo, para Wakil Presiden, dan para Menteri, kiranya bekerja dengan sungguh-sungguh untuk bangsa dan negara kami. Tuhan tolong sertai, kiranya Engkau memulihkan akan kehidupan ekonomi bagi bangsa ini, dan Tuhan tolong kiranya kasih-Mu melenyapkan akan COVID-19 ini, supaya bangsa kami ini kembali menjadi baik dan pulih di dalam kehidupan dan kesehatan bangsa dan negara Indonesia ini. Tuhan berkati akan gembala kami, Pak Julius Ishak Abraham, Pak Rubin Abi Abraham, dan Pak Suwito Hartanto, sebagai gembala-gembala kami yang mengembalakan kami di dalam jalan-Mu, ya Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati mereka di dalam kehidupan mereka. Sekarang saudara-saudara, terimalah berkat, anugerah, dan kasih daripada Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan penghiburan dari Roh Kudus yang menyertai kita sejak saat ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kalinya dan sampai selama-lamanya. Mari kita semua katakan, amin. Raja